What's up everyone, welcome back to Wong Solo YouTube channel. Masih bersama dengan gua Aufa. Dan kali ini di segmen FPL Soccer gua akan membahas tentang review game week ke-6 minggu lalu. Kemudian ada preview untuk game week ke-7 yang akan main pada hari Sabtu dan Minggu di akhir pekan ini. Dan yang terakhir akan ada line up selection dari gua. Oke, so without further ado, this is it. So, sebelum gue membahas lebih jauh tentang tim selection untuk game week 7 yang akan main pada akhir pekan nanti di hari Sabtu dan Minggu, gue mau membahas sedikit review dari game week ke-6 kemarin. Overall, game week ke-6 menurut gue bukan game week yang menyenangkan for most of people, dimana average poinnya hanya 43 points dan gue dapat 47 points. Dari game week 6 kemarin yang mau gue highlight adalah yang pertama, yaitu pertandingan melawan Manchester United lawan Aston Villa, dimana jujur di luar ekspektasi MU yang diunggulkan malah akhirnya kalah 1-0 dan Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti di menit-menit akhir. Terus kemudian ada Luke Shaw yang juga cedera dan dia harus ditarik keluar lapangan saat pertandingan masih berjalan di babak pertama. Kemudian ada pertandingan Chelsea melawan Manchester City. Gue cukup puas dengan performa dari Diaz, bisa clean sheet, tapi sayangnya dia juga harus dapat kartu kuning sehingga nggak dapat full point. Alonso tidak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Chelsea, dalam arti dia tidak memberikan assist maupun gol, tapi justru malah dia dapat kartu kuning. Jadi poinnya juga nggak maksimal, hanya dapat 1 poin di game week 6 kemarin. Di barisan tengah ada Ismail Assar, pemainnya dari Watford City, yang imbang melawan Newcastle United. Tapi berkat gol dari Ismail Assar, dia berhasil mendapatkan 9 poin di game week ke-6 kali ini. Kemudian selanjutnya ada Demarai Gray yang gue rekrut minggu lalu. Gue transfer in pemain ini untuk menggantikan Smith Rowe. Ternyata sukses, dia berhasil memberikan 1 assist di pertandingan melawan Norwich City, yang juga Everton menang pada pertandingan itu, sehingga dia dapat 6 poin di game week 6 kemarin. Untuk Salah, Brentford berhasil menahan imbang Liverpool di luar dugaan 3-3. Ivan Toney memberikan 1 assist, dia sehingga dapat 5 poin di game week ke-6 kemarin. Salah juga mencetak gol, dia dapat 7 poin. Sayangnya Ivan Toney tidak gue masukkan ke dalam line up gue, dan justru malah gue masukkan ke dalam bench, which is really sad actually. Dan kemudian ada yang terakhir Ben Rahma dan Antonio, pemain dari West Ham United, ya, yang menang melawan Leeds United, di mana Antonio berhasil mencetak 1 gol di menit-menit akhir. Namun Ben Rahma tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertandingan itu. Sangat disayangkan sekali, hanya bisa dapat 3 poin. Ronaldo dan Greenwood, ya, kembali lagi ke pertandingan MU melawan Aston Villa. Gue pada game week ke-6 kemarin memasang Ronaldo sebagai kapten tim, tapi justru tidak perform dengan baik, dan sangat disayangkan dia hanya dapat 2 poin di game week itu. Poinnya 4. Total dari seluruh tim gue ini, gue mengumpulkan 47 poin. Dan ini gue sangat-sangat menyayangkan overall performance, terutama dari barisan pertahanan gue yang cukup gagal di game week ke-6 kemarin. Tapi gak apa-apa, game week 7 mudah-mudahan bisa lebih baik dan bisa dapat poin yang lebih banyak. Oke, langsung aja kita masuk ke preview untuk game week ke-7. Oke guys,
Game week ke-7 menurut gue adalah game week yang cukup interesting untuk dibahas. Karena di game week ini justru malah banyak pemain-pemain yang cedera di saat seminggu sebelum jeda internasional. Yang pertama ada TAA, Trent Alexander-Arnold ya. Dia udah pasti tidak dimainkan melawan Man City di game week ke-7 kali ini. Sudah dikonfirmasi oleh pelatihnya Jurgen Klopp dan akan diprediksi kembali setelah jeda internasional atau di game week 8. Kemudian pemain kedua yaitu ada Reece James yang cedera ankle saat lawan Man City minggu lalu, sehingga dipastikan ya Thomas Tuchel sudah mengkonfirmasi bahwa Reece James tidak akan main di game week ke-7 kali ini. Yang ketiga ada pemain Manchester United, Luke Shaw, yang kemungkinan masih ada harapan untuk bermain di game week 7 kali ini. Tapi Ole sudah bilang di konferensi pers bahwa Luke Shaw tidak 100% fit, sehingga dia tidak akan menjadi starter, tapi kemungkinan akan ada di bench gitu. Masih ada kemungkinan Luke Shaw untuk tampil di babak kedua Man United. Kemudian yang keempat ada Patrick Bamford ya, pemain Leeds United. Marcelo Bielsa di press conference-nya sudah menyatakan bahwa Patrick Bamford mengalami cedera dan tidak akan available dalam beberapa minggu ke depan. Tapi kabar baiknya adalah Rafinha yang sempat di 2 pertandingan terakhir ini digantikan di babak kedua karena ada masalah dengan pinggulnya atau hip, dan dinyatakan fit akan main di game week ke-7. Jadi buat lo para yang terakhir adalah Ilkay Gundogan dipastikan nggak akan main di game week 7. Pep Guardiola sudah mengkonfirmasi. Oke, dari game week ke-7 ini pertandingan yang mungkin di highlights paling banyak atau disorot media paling banyak adalah big match antara Man City melawan Liverpool. Pertandingan ini bakal dimainkan di Anfield Stadium. Kalau melihat dari statistik, Liverpool belum pernah menang di 2 pertandingan terakhir melawan Man City. Ya, jadi yang pertandingan terakhir itu, kalau nggak salah di akhir tahun lalu, itu imbang 1-1. Kemudian Liverpool juga di pertandingan sebelumnya kalah 4-1 kalau nggak salah. Cuman melihat dari penampilan season ini, Liverpool lebih produktif dalam mencetak gol. Tapi City juga lebih baik dalam hal bertahan. So far Manchester City baru kebobol 1 gol. Tapi Liverpool juga sudah mencetak 15 gol. Pemainnya dari Man City itu ada Grealish ya, transfer pemain paling baru dari Man City, dibeli dari Aston Villa 100 juta pounds. Kemudian dari Liverpool ada Mohamed Salah. Mohamed Salah so far udah mencetak 5 gol dan 3 assist. Sementara Grealish baru 1 gol dan 1 assist. Ini menunjukkan seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya. Nanti bisa dilihat seperti di link di atas ya. Mohamed Salah ini pemain yang sangat berpengaruh terhadap permainan ofensif Liverpool. Dia mencetak banyak gol dan juga provide assist kepada rekan-rekannya. Kalau kita lihat dari tabel ya, dari data statistik, memang Salah ini lebih produktif mencetak gol daripada Grealish gitu. Kalau dilihat NPXG yaitu non-penalty expected goal, presentasinya Mohamed Salah jauh
jauh lebih unggul dibandingkan dengan Jack Grealish. Salah itu NPXG ada 0,52, sementara Grealish hanya 0,19. Berarti dalam hal produktivitas mencetak gol, Salah punya presentasi yang jauh lebih besar, sementara Grealish di posisinya sekarang ini memang cenderung lebih pragmatis atau lebih pasif dalam mencetak gol. Tapi dari Grealish itu dia merupakan tipe pemain yang lebih kreatif dalam membangun serangan dan membuka ruang untuk tim. Kalau lu lihat di row paling bawah itu ada shot creating actions. Muhammad Salah 3,31 per 90 menit. Sementara Jack Grealish itu 6,10 per 90 menit. Jadi shot creating actions ini meliputi ada dia kayak shot on target ya, dribbling ke arah gawang. Terus kemudian ada passes atau operan-operan. Kalau kita lihat secara keseluruhan head to head memang Liverpool lebih diunggulkan ya, dari 48 pertandingan yang dimainkan. Liverpool sudah memenangkan 20 games dan 16 diantaranya dimenangkan di Anfield. Sementara Man City baru menang 9 kali. Baru menang 11 kali, di mana 9 diantaranya dimenangkan di Etihad dan 2 diantaranya dimenangkan saat bertandang ke kandang Liverpool. Ini menunjukkan bahwa saat ini Liverpool jauh lebih diunggulkan untuk menang. Tapi kalau kita lihat dan kalau dilihat secara lebih mendalam, memang Liverpool patut untuk diunggulkan karena expected goal dari Liverpool secara keseluruhan, secara tim, mereka punya presentasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Manchester City. Expected goal for per match Liverpool at home itu 2,87. Sementara expected goal for per match Manchester City at away itu hanya 2,10. Perbandingannya agak cukup besar ya, dan di sini membuktikan bahwa Liverpool lebih superior ketika bermain di Anfield. Dan melihat dari statistik ini ada kemungkinan atau Liverpool berpeluang lebih besar untuk menang. Tapi kalau dilihat dari rapatnya pertahanan City saat ini dan solidnya antar lini, menurut gua Liverpool bakal kesulitan, atau paling tidak Manchester City bakal membuat perlawanan yang lebih sengit di match kali ini. Sehingga kalaupun Liverpool menang, prediksi gua mereka hanya akan menang-menang tipis 1-0 atau mungkin 2-1 gitu. Oke, itu adalah highlight dari big match untuk game week ke-7. Selanjutnya gue mau langsung membahas tentang line up selection dari tim gue, yaitu Wiro Sableng FC untuk game week ke-7 yang akan main pada hari Sabtu dan Minggu nanti. Untuk game week ke-7, tim selection dari tim gue yaitu Wiro Sableng FC. Di game week ini gue hanya mentransfer satu pemain ya, karena gue juga cuma punya kesempatan free transfer satu pemain, dan gue sudah memutuskan untuk mentransfer Luke Shaw out dan memasukkan Tomiyasu, pemain Arsenal yang game week ini akan melawan Brighton. Kenapa gue memilih Tomiyasu? Karena kalau gue melihat dari statistiknya, Tomiyasu per 90 menit itu baru kebobolan 37% atau 0,37. Sementara Shaw sudah kebobol, rate kebobolannya adalah 74% atau 0,74. Dan juga tingkat clean sheet dari Tomiyasu lebih tinggi ya, 67% clean sheet.
Meskipun memang di Liga Inggris Tomiyasu baru memainkan 3 pertandingan, di mana 2 clean sheet dari 3 match, sementara Shaw baru bisa membukukan 1 kali clean sheet dari 6 matches yang udah dimainkan. Kemudian di barisan pertahanan lain yang gue ganti adalah Ruben Dias dengan Eric Dier. Kenapa gue ganti Dias? Karena yang pertama adalah matchnya melawan Liverpool. Di sini Man City bakal bertandang ke Anfield dan melihat performa Liverpool yang cukup bagus. Apalagi ketika mereka bermain di Anfield dengan dukungan full dari supporter, agak sulit menurut gue untuk Man City bisa bermain tanpa kebobolan. Karena so far Mohamed Salah dari 6 game week sudah mencetak 5 gol dan kasih 3 assist. Jadi sepertinya Manchester City bakal kebobol at least 1 gol di match ini, sehingga gue memilih Eric Dier menggantikan Ruben Dias. Dier gue pilih karena dia juga mengambil free kick ya, dia bisa ada chance untuk mencetak gol melalui set piece. Di satu sisi juga Spurs lebih diunggulkan secara head to head dibandingkan dengan Aston Villa. Dari 52 kali bertemu dengan Aston Villa, Spurs sudah memenangkan pertandingan sebanyak 22 kali, di mana 13 diantaranya dimenangkan di White Hart Lane. Dan kali ini Spurs bakal main di kandang. Jadi gue cukup optimis bahwa Spurs di game kali ini bakal memberikan perlawanan sengit ke Aston Villa dan bisa meraih kemenangan juga clean sheet. Oke, di lini tengah jadi gue akhirnya memutuskan untuk memasukkan Ivan Toney menggantikan Demarai Gray. Gue agak meragukan performa dari tim Everton secara keseluruhan, bukan Gray secara individu, tapi permainan Everton secara tim. Gue rasa MU masih bakal lebih unggul dibandingkan Everton, dan di pertandingan ini gue sangat menjagokan MU untuk menang. Juga Cristiano Ronaldo serta Greenwood bakal mencetak gol ataupun assist. Sementara Ivan Toney melawan West Ham United, kalau dilihat dari head to head sebenarnya tidak ada datanya ya. Jadi emang karena Brentford ini baru pertama kali promosi ke Liga Inggris, jadi hampir jarang sekali tim-tim Liga Inggris itu pernah lawan Brentford di Premier League. Tapi melihat dari performa tim West Ham secara keseluruhan itu cukup bagus. So far West Ham United sudah mencetak 13 gol, sementara Brentford baru mencetak 8 gol, ya selisih 5 gol. Dan juga Antonio lagi dalam top performance, dimana dia udah membukukan 5 gol dari 5 game yang dia mainkan bersama West Ham United. Benrahma udah mencetak 3 gol dari 6 game yang dia mainkan di Liga Premier Inggris, juga 2 assist. Dimana ini adalah 0,53 gol per game dan 0,36 assist per game. Nah, Ivan Toney sendiri terakhir itu dia di 2 match terakhir ini cukup perform, sehingga gue yakin Brentford bakal kembali menyulitkan tim-tim Premier League setelah di game week ke-6 kemarin cukup menyulitkan Liverpool, di mana mereka berhasil menahan imbang 3-3 dan Ivan Toney berhasil menambah koleksi asisnya ya. Dia kasih 1 assist, dan gue berharapnya di game week. Nah, untuk pemilihan kapten sendiri di game week ke-7 kali ini gue memutuskan
Antonio. Ya, Antonio adalah kapten tim di game week kali ini. Setelah di 2 game week sebelumnya, gue menggunakan Ronaldo sebagai kapten tim dan ternyata poinnya tidak sesuai yang gue harapkan. Jadi gue mencoba untuk beralih peruntungan ke Antonio. Semoga dia perform dan bisa mencetak gol, juga bisa memprovide assist. Oke, itu mungkin tim selection dari gue. Jangan lupa untuk teman-teman, buat kalian para FPL managers, bisa juga tulis di kolom komentar gimana sih kalian nge-set up line up untuk game week 7 ini, atau siapa kapten tim yang kalian pilih di game week 7 kali ini. Alright guys, itu tadi adalah game week ke-7 tim selection dari gue beserta kapten picks untuk game week ke-7. Semoga bisa jadi inspirasi juga referensi buat kalian yang lagi menyusun strategi dan rencana supaya bisa meraih poin lebih banyak di game week 7 kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan konten dari video ini untuk klik subscribe, like, and share. And I'll see you guys soon in the next video.